sunnah sahibut ta'am, tuan rumah yang ngasih makan ini, mengucapkan kepada tamunya ketika menyuguhkan makanan di hadapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi. Sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa sedikit tentang kitab Al-Adhkar sesuai dengan namanya. Al-Adhkar jamak daripada zikrun, zikrani, azkar, artinya zikir. Artinya di dalam kitab ini begitu komplit dan sempurna. Semua yang kita baca yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga diajarkan oleh beliau SAW untuk kehidupan kita. Dari mulai kita makan, kemudian sudah dihadapkan kepada makanan, setelah makan dan seterusnya. Ini semuanya ada bacaan-bacaan ataupun doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang mengarang kitab ini adalah Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi dikenal dalam ilmu fikih, dalam mazhab Syafi'i. Lebih banyak pendapatnya dipakai oleh karangan mazhab Syafi'i. Banyak pendapat ulama-ulama daripada murid Imam Syafi'i yang begitu banyak. Ada Syekh Zakaria Al-Ansari, ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Imam Ramli dan ayahnya. Kemudian ada Al-Imam Nawawi, ada juga Al-Imam Rafi'i. Namun dari sekian banyak ulama dari muridnya Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi termasuk murid yang luar biasa. Ya, tokoh ulama dari murid-muridnya Imam Syafi'i yang begitu banyak pendapatnya diakui dan dipakai oleh para ulama dengan sesuai dengan zaman dan kapasitas ilmunya. Al-Imam Nawawi yang mengarang juga dalam kitab hadis. Maka beliau selain faqih, ahli fikih, ya, dalam kitab fikih ada kitab namanya Syarah Majmu', Syarah Muhadzab, itu fikih tingkat tinggi. Beliau mensyarahkan Syarah Muhadzab, namanya kitabnya Al-Majmu'. Kemudian di dalam hadis pun beliau kitabnya yang sering kita baca, ya, di antara di Masjid Al-Wiqayah Sabtu tadi ya kemarin, kitab Al-Arba'in Nawawi, juga yang mengarang beliau. Berarti beliau selain faqih juga muhaddis, orang yang ahli hadis. Dan juga beliau luar biasa dengan keilmuan ilmu yang lainnya. Maka kita lanjutkan pembacaan dalam kitab Al-Adhkar yang kemarin sudah kita buka. Dalam Kitabu Adhkaril Aqli Wasyurbi, kitab ataupun kumpulan-kumpulan daripada hadis Nabi, zikir-zikir Nabi yang dibaca ketika akan makan, sebelum makan ataupun sebelum minum, begitu juga setelahnya, dan adab-adab yang berkaitan ketika makan. Melanjutkan bahwa doa yang kita baca sebelum makan dari kecil, bahkan ya anak-anak TK pun udah belajar, diajarkan tentang doa mau makan yang berbunyi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Doa ini separuhnya kemarin sudah kita jelaskan. Yang terakhir wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar diartikan atau artinya adalah dan lindungilah, jagalah kami. Waqayaqi wiqayatan, fi'il amrnya qi. Maka karena kita yang minta penjagaan oleh Allah diri kita ini, maka kalimatnya adalah waqina, ya. Maka jagalah kami ya Allah, lindungilah kami ya Allah, adzaban nar, ay min adzabin nar, dari siksa api neraka.
Apa maknanya? Di dalam syarahnya, fihi talabu ma yata'allaq bil akhirah wa annahu yanbaghi lil insan an la yaghfal an talabi dhalika fa alayhi al madar wa taqdimu ma yata'allaq bi hadhihi ad-dar min al barakah fi rizqi. Ada ta'alluq atau pemikiran kita, artinya kita mikirin juga waktu mau makan itu, jangan sampai ini makanan menjadi azab buat kita. Maka kita minta juga supaya dengan makan atau makanan atau minuman yang akan kita makan ini, dia membawa manfaat, sehingga bisa untuk memudahkan kita melaksanakan ibadah. Dan juga kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dari makanan-makanan ini membawa dampak yang buruk di akhirat nanti. Wa qina adzaban nar. Maka pentingnya makan minum dari rezeki yang halal, sehingga kata Nabi di dalam hadisnya, talabul halal wajib. Mencari rezeki yang halal hukumnya wajib. Kenapa? Dengan rezeki yang halal itulah dia akan kita masukin ke dalam perut kita minuman-minuman. Begitu juga untuk istri kita dan anak-anak kita, sehingga istri kita bisa menjadi istri yang solehah, anak kita menjadi anak yang solehin dan solehat, karena sebab makanan yang kita masukkan atau kita berikan kepada mereka adalah makanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang halal. Kemudian bab menjelaskan tentang sunnah. Sunnah, ucapan orang yang menjamu makan, tuan rumah. Tuan rumah sunnah berkata kepada tamunya ketika menyodorkan makanan. Nah, jadi ada adabnya, Pak. Tuan rumah gimana sebaiknya? Yang paling bagus adab, ya. Istihbab, maka di sini dikatakan sunnah. Sunnah sahibut ta'am, tuan rumah yang ngasih makan ini mengucapkan kepada tamunya ketika menyuguhkan makanan di hadapannya. Apa kata-katanya atau kalimatnya kepada tamunya? Kulu. Nah, contohnya seperti, ayo makan dah. Jadi habis ditaroin, kita suruh, ayo makan silahkan. Ini adab bagi sahibut ta'am, tuan rumah yang bagus begitu. Ya, nah itu yang dilakukan oleh ulama as-salafus salih, karena Nabi mengajarkan seperti itu. Kita jadi tuan rumah, ya, lalu kita jamuin tamu-tamu kita, jamaah kita, atau orang yang hadir, atau ada tamu datang ke rumah kita, kita kasih minum, kita taruhin makanan, kita tuangin air. Tuangin air gimana, Pak? Dituangin ke ember dong. Ya. Ya. Habis kita taruh di depannya, jangan kita diam aja. Memang nggak apa-apa. Nanti dijawab katanya nggak wajib tapi sunnah. Ya. Jadi bagusnya begitu. Ayo dah minum. Ya. So, tuan rumah yang mengerti atau beradab, beretika sesuai sunnahnya Rasulullah. Ya, yang tadi kita belum ngerti, alhamdulillah jadi tahu. Jadi bukan sekedar ditaruhin. Kita suruh, ayo makan dah. Ayo minum. Ayo bismillah silahkan. Nah, beda kan, Pak? Kita ditaruhin aja nih air. Emang dia lapar nih tamu. Ya pagi-pagi belum kena apa-apaan, datang dah ke rumah Ustaz. Pas banget ditaruhin di rumah Ustaz nasi ulam sebungkus. Emang dia lagi lapar banget, ya. Dia mau makan belum disuruh, karena dia nggak tahu nih sahibul bait. Sampai ada yang begini kan tamunya, nih saya makan ya gitu. Ada nggak begitu? Jangan tunjuk tangan, ya, gitu. Ada nggak begitu? Nah. Ya. Ini gemblong enak banget nih kayaknya. Ya. Nah, sampai ada begitu tuh. Jadi kurang pengertiannya siapa tadi? Sahibul bait, tuan rumah. Jadi semestinya paling bagus tuh, paling bagus. Ya meskipun dengan kata begitu juga nggak apa-apa, tapi itu yang paling bagus.
Ya, karena tadi berhubungan dengan kejiwaan tamu itu. Ya, tamu juga bingung. Ini ditaruhin minuman, makanan, udah disuruh belum ya? Meskipun dengan ditaruhin makanan, minuman di hadapan kita itu udah boleh semestinya. Boleh kita makan. Tapi kan nggak enak. Sampai ngomong tadi begitu. Ini saya makan ya gitu. Ya makan dah gitu. Nah, jadi sebenarnya yang mulain siapa sebenarnya? Tuan rumah. Ya, dia harus berkata sunnah berkata, ayo makan silahkan. Ya, artinya mempersilahkan dah. Jadi tamunya kan enak, kan beda tuh. Habis taruhin makanan minuman, lalu kita bilang, ayo silakan minum, makan. Nah, kan enak tuh. Kita nyomot juga nggak malu. Ya, kita minum juga ketelan. Tapi kalau belum disuruh kita minum, bisa kesimpratan gitu. Ya. Takut-takut lagi minum ditegor, emang gue udah suruh gitu. Ada lagi kan. Ya. Nah, ini adab yang bagus di dalam kita menjamu tamu. Ya. Kembali semuanya sesuai dengan tugasnya Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi menyempurnakan, udah kasih taruhin makanan tuh udah boleh, udah ngormatin tamu, udah ngeluarin minuman, makanan tuh udah bagus banget tuh sahibul bait, tuan rumah. Tapi lebih bagus lagi tatmimul akhlak, menyempurnakan akhlak. Jadi sempurna kan? Udah bagus tapi disempurnain lagi, gimana? Suruh dah. Perintahkan makan, persilahkan tamunya untuk mencicipi atau cobain atau makan dah tuh makanannya. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasain coba ya. Kalau kita belum pernah, emang ingat pelajaran ini. Tar ada tamu datang, taruhin langsung aja, jangan pakai entar. Taruh minuman, ayo silakan minum. Takut kelupaan kalau entar. Ya. Atau kita baru taruhin minuman, kita belum suruh minum, dibulak-balik ke sono lo ke rumahnya, dapur. Ini yang datang udah aus banget. Nah, kan ada juga yang begitu. Nama air udah dingin banget, sirup marjan siang-siang. Ya, di rumahnya nggak pernah diminum sirup marjan. Begitu datang sirup marjan nih, udah ditaruh itu udah bening banget, ngetel dinginnya. Belum disuruh juga. Tapi nggak enak juga kan? Belum disuruh, begitu balik tuan rumah udah tinggal separuh. Perasaan tuan rumah lain lagi tuh, Pak. Iya, beda lagi. Ya, nyuruh minum kagak, lu aus kemarin gitu. Jadi semuanya harus yang memulai kebaikan adalah siapa? Yang punya wilayah. Bukan RT, bukan. Ya, tuan rumah. Ya. Ya, luar biasa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Gimana cara nyuruhnya katanya? Ya, alam, ketahuilah sesungguhnya disunnahkan, anjuran di sini sifatnya adab. Adab itu apa? Bagian dari sunnah. Li sahibit ta'am, bagi orang yang memiliki makanan, tuan rumah berkata kepada tamunya ketika menyodorkan atau menyuguhkan makanan dengan apa? Bismillah. Kalau orang Arab begitu, kalau kita ayo silahkan. Kalau orang Arab Bismillah, nggak pakai kul atau juga kulu tapi jarang. Paling sering Bismillah. Dia tambahin ya Allah Bismillah. Itu udah nyuruh, Pak. Bismillah artinya ayo makan dah. Ucapkan dengan Bismillah. Itu kalau di Arab. Nah, kalau kita tadi itu ayo silahkan, ayo diminum dah. Nah, maka dikatakan au nahwah, atau seperti kalimat kayak begitu. Kalau di Arab pakainya bismillah atau kulu, makanlah. Kalau kita silahkan dimakan, silahkan diminum, ayo silahkan. Nah, itu sunnahnya, ya. Au nahwa dzalik, atau kalimat-kalimat lain yang menunjukkan kejelasan izin untuk makan. Nah, kan namanya kalau udah disuruh udah jelas dah tuh, ya. Dari jelas diizinin untuk makan. Karena kadang ada juga udah disuguhin makanan, rupanya tuan rumah nungguin tamu satu lagi supaya makannya bareng. Tuh dampaknya juga supaya tamu gak kemaluan, ntar udah dimakan duluan, dia separuh baru ngomong, saya lagi nungguin sana biar makan bareng.
Ya ada separuh katanya. Nah, jadi kalau memang mau disuruh makan, langsung silahkan. Kalau menunggu orang, bilang juga, kita nungguin si fulan dulu dah ya, biar bareng, biar enak jamaah. Nah, apalagi makannya senampan tuh. Itu yang paling bagus. Makanya memang paling bagus makan itu maka surat alaihil aidi, kata Nabi. Makanan yang paling berkah adalah yang paling banyak tangannya di situ. Jadi makan model nampan itu bukannya jorok, juga bukannya jijik. Justru memang Nabi ngajarin begitu. Di zaman Rasulullah memang begitu makannya, ya. Nah, kita di Hadramut ya makannya begitu semua, ya. Jadi karena di sini memang tukang maulid kita dulu, ya. Di sono udah biasa dah makan nampan, makan nasi di atas nampan, bukan makan nampan. Nah. Aku udah lumping, udah debus, ya. Jadi kata Nabi, makanan yang paling bagus adalah yang paling banyak tangannya. Biarin dah. Bilatan kayaknya nasi kayaknya dikit. Ta'amul itsnain yakfi tsalatsah, kata Nabi. Ini makanan kayaknya cukup buat berdua. Lalu berdua doang, jangan. Ajak 3 orang, 4 orang. Kenapa? Makanan buat 2 orang cukup buat 3, kata Nabi. Wa ta'amul tsalatsah yakfil arba'ah, ya. Makanan untuk 3 orang cukup buat 4 orang. Atau wa ta'amul khamsah yakfi ila akhir, katanya. Makanan yang cukup buat berlima, dia bisa buat berapa aja lebih. Yang terpenting adalah ngambil berkahnya. Maka sampai kata Nabi, makanan yang paling bagus nampan yang di situ, ya, orang makan makin banyak tangannya. Jadi nggak mesti 4-4. Kan gitu takaran kita, ayo baris 4-4. Ya, soalnya kurang sianan, ayo masuk aja udah. Ya, apalagi kalau tebal-tebal, meskipun tipis-tipis juga, udah yang penting berkahnya. Ya, makin banyak makanan kita, tangan yang ikut masuk ke dalamnya, itu kata Nabi, itu yang paling barokah. Kenapa? Barokahnya orangnya pada luas hatinya. Iya, nggak ketakutan kehabisan. Ini kan kagak. Udah gue 3 doang nih, katanya. Lu cari yang lain dah. Nah, itu pelit, orang bakhil, menunjukkan hatinya sempit. Tapi kalau orangnya pada mau, ayo masuk-masuk. Nah, itu menunjukkan keluasan hati kita, dan itu satu keistimewaan dan nilai tambah. Itu ya, jelas ya. Nah, ini emang kerjaan kita semua nih modelnya begini. Nih. Wala yajibu hadzal qaul. Nah, kata ulama, memang tidak wajib berkata seperti tadi itu, nyuruh makan. Ayo silahkan, bismillah. Nggak wajib, tapi adabnya, etikanya. Bal yakfi taqdimut ta'am ilaihim. Nggak wajib, tapi sunnah. Bahkan cukup, udah cukup katanya, taruhin makanan aja dah di depan tamu. Itu udah cukup juga. Tapi tadi kita ingat, ada akhlak yang lebih sempurna, yaitu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat ini, kalau guru-guru kita udah pakai, ini pakai semuanya dulu gini, ya. Kita semuanya belajar dari guru-guru kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walahum al-aklu bimujarradi dzalik. Nah, bagi tamu juga sebenarnya sudah boleh, ya, makan. Dia ambil tuh, dicomot tuh kuenya dengan ditaruh di hadapannya. Tamu udah boleh. Dia artinya dia makan nggak bisa disalahin juga, karena udah ditaruhin, udah disuguhin. Tapi lebih bagusnya tadi itu, ya, supaya nggak ada kesalahpahaman. Wa qala ba'du ashabina la budda min lafdhin. Bahkan ada ulama lain, ya, tapi sedikit, yang mengatakan wajib tuh ngomong kayak gitu dulu, nyuruh dulu. Ada yang mengatakan wajib mempersilahkan. Kalau belum mempersilahkan, maka tamu nggak boleh makan. Nah, ada yang sampai begitu. Tapi tidak, yang mu'tamad was-shawabu al-awwal. Nah, yang paling benar, pendapat yang paling sahih adalah yang pertama, yaitu hukumnya sunnah, ya, dari kesempurnaan akhlak kita. Wa ma warada fil ahadits as-sahihah min lafdzil idzni fi dzalika mahmulun 'ala al-istihbab. Nah, itu apa yang ada di dalam hadis Nabi
itu menunjukkan kesunnahan, artinya tidak diwajibkan. Babut tasmiyah indal akli wasyurbi. Selanjutnya, bab yang menjelaskan tentang sunnah membaca bismillah, tasmiyah, minimal paling dikitnya bismillah, sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Nah itu indal akli wasyurbi, ketika mau makan dan minum, maka ucapkanlah sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, itu yang sempurnanya. Atau paling dikit bismillah, bismillah makan, bismillah minum. Nah. Ruwaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, kami diriwayatkan di dalam kitab dua sahih Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammillaha wa kul biyaminik. Hadis yang diriwayatkan ya dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah yang bercerita tentang dirinya waktu makan di hadapan Nabi, makan bareng-bareng di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau apa? Kuntu fi hijrin Nabi wa kanat yadi tatishu fi suhfah. Faqala ya ghulam sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Umar bin Abi Salamah, beliau cerita, ketika satu hari aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan bareng satu nampan. Tanganku ngiter, tahu ngiter? Ini kan 4 orang misalnya dah. Semestinya kan di situ aja ya, ngetem jangan kemana-mana dah. Ini kelayaban nih, muter makan sebelah sini. Aslinya punya orang dicomot juga, sebelah sana dimakan. Tatish namanya. Itu kata Umar. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada yang begitu. Ya. Lalu Nabi lihat tanganku muter aja makan. Ya kan nggak bagus dalam segi adab. Orang mau nyaplok, dicaplok media. Ya, punya orang dicomot-comotin. Faqala, maka Nabi tegur aku katanya. Ya Umar, ya gulam, karena masih kecil saat itu Umar, wahai gulam, sammillaha, ucapkanlah bismillah. Jadi kalau mau makan baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Gunakan tangan kananmu. Dalam hadis lain kata Nabi, minta tolonglah kalian dia dengan tangan kanan kalian. Kalau seandainya kita mau makan, mau minum dah biasanya, karena makan kan pakai tangan kanan. Tangan kita kotor nih, udah seret, lagi udah cekutan. Lalu kan kotor banget dikembuli atau nasi uduk, ya, udah belepotan, semur jengkol di sini semua. Udah aus nih, ngambil pakai tangan kiri, minta tolong pakai tangan kanan. Nih misalnya begini, nih minuman kita ambil, jangan Allah juga tahu tangan gue kotor, jangan begitu. Kata Nabi dalam hadis lain, ista'inu, minta tolong sama yang tangan kanan, nah dorong, gitu. Minum, pegang, pokoknya bantuin dah supaya ini benar. Jangan sampai kita minum pakai tangan kiri, supaya tetap dikatakan menggunakan tangan kanan. Itu jelas ya, ya? Insyaallah jelas.
Biasa jelas lagi di sini, begitu lagi seret udah lupa lagi tuh ilmu udah tuh. Udah awas gue ingat yang Ustaz bilang katanya. Daripada cekutan katanya. Iya, ingat tuh, ambil, bantuin ya. Tuh. Seandainya tangan kanan kita kotor, nggak bisa ngambil atau megang minuman. Udah isya tuh? Oh, belum. Yang ketiga tuh Umar ditegur, pertama baca bismillah sebelumnya, kemudian pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Ini adab juga nih tadi. Karena dilihat tangannya muter aja, kata Nabi, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Apa yang ada dengan dekatmu. Bagian inti yang di depan kita aja tuh. Ini nampan. Jurusan kita di sini aja deh makan. Kita tarik pelan-pelan juga, lama-lama ke tengah. Ya. Jangan tahu-tahu dari tengah, jangan. Jadi apa maknanya? Masing-masing di tempatnya. Ya, ingat nih, adab makan nih. Kadang biasanya kalau begitu masih malu-malu. Ya. Begitu dia ngobrol-ngobrol nggak tahu saudaranya semua. Ya nyambung lagi. Ya diraup aja semuanya dia tuh. Bukain siapa? Nggak tahu begitu ngobrol, ya kita saudara semua. Udah nggak kayak malu lagi. Jangan, tetap kita makan sama orang tua kita, sama keluarga kita. Bahkan kalau kita orang tua, kita ajarin anak kita begitu. Ya, jadi makan mimma yalik. Yalik itu yang dekat denganmu. Nah di depan ini. Supaya apa? Karena kata Nabi, berkahnya makanan itu ada di tengah. Berkahnya makanan ada di tengah. Seperti makan bersama tadi itu. Tapi jangan salah paham pakai hadis ini. Tuh, berkahnya di situ, langsung dibabat yang tengahnya. Emang tengah semuanya itu. Ayam di tengah, rendang di tengah. Ya, yang lain nasi doang. Lu gak dengar kata Ustaz, berkahnya nih, berkah sih berkah. Lu ngajakin berantem nih makan. Ya. Jadi pakai adab, etika, ya. Subhanallah. Luar biasanya akhlak Rasulullah SAW. Ya. Itu kan kalau kita belajar adab namanya. Tapi kalau kita waktu praktekin, kita ingat Nabi begini ngajarin, dan Nabi makan begini, pahalanya gedean lagi. Subhanallah. Ya, mencontoh atau mengikuti sunnah Rasulullah akan nampak nur dalam hati kita. Ya, kalau lagi ngejain sunnah itu, ingat ketika dikatakan sunnah, itu dia sunnah Nabi. Nabi begitu. Apalagi diantaranya contoh adab lagi makan tadi. Ya, makanlah. Awali dengan baca bismillah, makan dengan tangan kananmu, dan juga makanlah apa yang ada dekat denganmu. Karena berkah adanya di tengah, jadi supaya kebagian semua rata. Jadi masing-masing di tempatnya, ntar kan di sini udah habis terus. Kan lama-lama maju semua tuh. Nah, yang sini dapat tengah, sebelah sini dapat tengah juga, jadi kebagian barokah. Barokahnya makanan semuanya. Gitu. Yo, ya. Wa kul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kananmu, katanya. Wa hadzal amru ala sabili qaidin nadbil muakkad wa qila wujub. Sekarang kita bahas makan pakai tangan kanan itu apa hukumnya? Sunnah. Tapi ada yang mengatakan, ulama ada yang mengatakan wajib makan pakai tangan kanan. Bukan sunnah itu, wajib pakai tangan kanan. Kenapa? Ada hadis orang yang melawan perintah Nabi disuruh minum pakai tangan kanan, dia ogah, lumpuh langsung tangannya. Stroke saat itu juga. Mati rasa, nggak berfungsi itu tangannya. Nah, karena itulah kata ulama, karena ada contoh kayak begitu, berarti makan pakai tangan kanan wajib. Kalau kagak bahaya. Nah itu. Kecuali ada uzur, tangannya udah, ya emang tangan kanannya udah ya stroke dah, mati rasa. Karena ada juga tuh yang makannya ya pakai tangan kiri, ada juga ya nyomotnya pakai tangan kiri. Ya, atau pakai sendok ya. Itu namanya udah uzur ya. Ada uzur, alasan yang dibolehkan, karena ya emang nggak bisa dia makan langsung pakai tangan kanan. Minasyarah wal huqid darar bil ghair. Itu juga wajib makan pakai tangan kanan
seperti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah itu usul fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i, juga di beberapa fasal atau bab dalam kitab Al-Um. Itu kata Imam Syafi'i, makan pakai tangan kanan itu wajib. Ya justru kita tanamin kayak begitu bagus. Jadi supaya kita nggak berani ya melawan daripada perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadullu 'alal wujub wurudul wa'id fil akli. Dalil yang menunjukkan wajibnya makan pakai tangan kanan, minum begitu juga, karena adanya ancaman yang terjadi bagi orang yang makan pakai tangan kiri. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, katanya apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Ini dia hadisnya yang tadi. Satu hari Nabi melihat seseorang makan dengan tangan kirinya. Lontong comotnya tangan kiri, ya, combrok tangan kiri. Dan normal nih, tangan kanannya sehat. Nabi lihat di hadapannya, ini orang makan pakai tangan kiri. Lalu kata Nabi apa? Faqala kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Makan pakai tangan kanan, kata Nabi. Faqala la astati'. Orang ini menjawab, dan menjawabnya ngelawan, bukan karena uzur dia. Bukan karena stroke tangannya, karena sakit, enggak. Bisa dia pakai tangan kanan, tapi sengaja katanya. Mukhalafah, bal qasdul mukhalafah. Dia punya tujuan ngelawan Nabi. Ya Allah, naudzubillah, macam-macam. Hati-hati nih. Dia jawab tuh, disuruh pakai tangan kanan, katanya orang, la astati'. Aku nggak bisa pakai tangan kanan. Padahal sebenarnya bisa. Faqala, Nabi tegur lagi, la istata'ta. Enggak, kamu bisa kok pakai tangan kanan. Dia jawab lagi, la astati'. Dia mau bohong sama Nabi. Yang kedua, dia mau lawan Nabi. Nabi bilang kamu bisa pakai tangan kanan, karena Nabi lihat dia nggak ngapain-ngapain tangannya, sehat. Bisa kau pakai tangan kanan? Dia jawab lagi, enggak. Maka yang ketiganya katanya, fama rafa'aha ila fih ba'du lima lam yakun fi tarkil aqli bil yamin uzrun. Maka saat itu juga tangannya nggak bisa ngangkat lagi, ya, tangannya nggak bisa ngangkat ke mulut, udah stroke udah. Ya Allah, kenapa dia menjawab tadi itu? Bukan karena uzur, tangannya sehat yang kanan, tapi nggak mau dipakai. Kenapa? Ngelawan Nabi. Bal qasdul mukhalafah, tapi sengaja, qasdun sengaja, mukhalafah melawan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama begitu juga di zaman sekarang ataupun kita sebagai umatnya, tangan kita sehat yang kanan, bisa pakai buat makan, buat minum, pakailah selama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencari alasan untuk tidak memakai tangan kanan dalam makan dan minum kita, kecuali ada uzur syar'i. Wa da'a alaihi. Nah, maka karena Nabi tahu nih orang ngelawan, ya Nabi sumpahin, udah Nabi doain, fasyallat yaduh, maka lumpuhlah tangannya seketika itu juga. Wal aqlu bil yamin li'annaha aqwa ghaliban wa asbaq lil a'mal wa amkan fil ishtighal. Ada hikmahnya kenapa disuruh tangan kanan. Yang pertama, Allah kasih kekuatan di dalam tangan kanan ini, kekuatan yang nggak dimiliki oleh tangan kiri. Ya, kalau kata ahli saraf itu dia bisa tahu itu. Ya, kita lagi dites misalnya apa itu, kanan kita beda daya kekuatannya itu. Maka apain aja kebaikan-kebaikan, ya termasuk sesuatu yang butuh kekuatan, tangan kanan yang paling banyak perannya. Nih katanya aqwa wa asbaq, dan dia lebih cepat, lebih cekatan tangan kanan itu, ya. Wa amkan fil ishtighal, dan lebih memungkinkan untuk digunakan untuk bekerja. Artinya buat makan, dia lebih, artinya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Ila akhirih, wallahu taala a'lam bis-shawab. Udah kan, Alhamdulillah, mudah-mudahan
ilmu-ilmu yang kita pelajari dari kitab Al-Adhkar, dan di antaranya adalah zikir sebelum makan dan sebelum minum, dan juga yang lain-lainnya bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini yang bertanya dari jamaah silakan. Yang mau nanya apaan aja dah. Kalau ada ibu-ibu mau nanya, Bu. Hah? Kiri. Ya. Kalau udah kidal gimana? Kidal kiri. Kebot. Ya. Saya punya teman di daerah Jakarta Timur, dekat yang ada Mall Jogja, apa namanya itu? Klender. Apa-apa pakai tangan kiri, panggil aja kebot. Kalau tangan kanannya normal, lalu udah terbiasa pakai tangan kiri, kata ulama, maka sebaiknya dia belajar beralih ke yang kanan. Tuh. Artinya nggak ada kata terlambat, nggak ada. Emang dari sononya nggak ada. Ya, usaha dulu. Emang butuh ada orang yang bimbing. Kalau dia sendirian aja tanpa kesadaran ya nggak bisa. Nah, jadi kata ulama, kalau bisa sebaiknya dia yahtawil, beralih, belajar untuk pindah ke tangan kanan makannya. Ya, itu belajar. Ya, mungkin tadi itulah efek dari kecil nih baru berasa. Maka penting mendidik anak dari mulai sekecil mungkin tuh dia udah bisa megang sesuatu, biasain pakai tangan kanan. Dia megang tangan kiri, kita belum dia bisa diajak ngomong kan. Kalau masih kecil banget, kita ambil pelan-pelan, kita taruh di tangan kanan. Itu diantara bagian cara mendidik. Nah kalau udah bisa diajak ngomong, udah tamyiz, nah kita bilangin makannya pakai tangan kanan. Nah, sering terus masih kecil, biasain. Nah, itulah efeknya, dampaknya kalau dari kecil sampai besar udah biasa kiri. Bisa disebut kidal, kebot. Nah, padahal tangan yang kanannya normal. Justru yang kanan ini tadi kata ulama ini biasanya udah istiqra. Tahu istiqra itu penelitian dengan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu udah ada duluan ya di zaman Islam. Ibnu Sina terkenal dengan ulama juga tabib ya itu. Nah ini jadi dengan penelitian bahwa tangan kanan udah paling cocok buat makan, buat minum gitu. Ya, buat kerja semuanya. Nah ini. Ya, jadi kalau kidal belajar, berusaha pindah pelan-pelan mempergunakan atau pakai tangan kanannya. Jelas tuh ya? Ada. Iya. Motongnya ya pakai tangan kanan, ya. Garpunya ada di kiri. Pindahin garpunya ke kanan. Pokoknya yang mengantarkan makanan masuk ke mulut kita harus tangan kanan. Ya. Mau tadinya garpu di kiri katanya di sono begitu mang di hotel. Bodoh. Emang gue pikirin kan gitu. Ya. Kan hotel tuh gaya-gaya Nasrani, kadang Yahudi, ya. Makan makanan gitu boleh, bukan berarti nggak boleh. Ada juga yang fanatik. Wah demen makannya garpunya tangan kiri. Ya bisa aja pindahin apa-apa. Ya, jadi habis kita potong, kita ambil garpunya pakai tangan kanan, nganterin makanan itu masuk ke mulut kita pakai tangan kanan. Jelas? Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.